Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam PAUD. Kali ini kita akan mengulas tema tentang kemitraan antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Tentu saja tema kali ini erat kaitannya dengan lembaga PAUD dan khususnya dengan anak usia dini itu sendiri. Jadi nanti kita akan melihat ya bagaimana jenis-jenis dan bentuk-bentuk kemitraannya serta apa sih manfaat yang diperoleh, dan terakhir kita bisa mengetahui karakteristik bagaimana program kemitraan itu bisa dinyatakan sukses atau tidak. Yang pertama, ya masih ingatkah teman-teman berkaitan dengan Tri Pusat atau Tri Sentra Pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara? Nah, kalau masih ingat, berarti di sini kita perlu memperkuat bahwasanya Tri Pusat atau Tri Sentra Pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, ini menjadi hal krusial dalam ranah untuk mengembangkan potensi anak dalam penguatan karakter anak. Nah, untuk secara lebih detail, Tri Pusat atau Tri Sentra Pendidikan ini termuat pula dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ya, jadi 3 elemen ini disajikan secara lebih lanjut, dijelaskan secara lebih lanjut koridor-koridor serta perbedaan dari masing-masing lingkungan tersebut. Lalu kita masuk pada definisi. Jadi sebenarnya kemitraan sekolah, keluarga, komunitas itu apa? Kata kemitraan berasal dari kata mitra. Ya, kemitraan sendiri bisa dipahami sebagai hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra atau sebagai rekan kerja. Dalam bahasa Inggris, kemitraan ini disebut dengan partnership. Nah, kalau berbicara tentang kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas, maka bisa dipahami sebagai jalinan hubungan kerjasama yang dilakukan antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat dalam upaya optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, ya, dan juga penguatan karakter anak. Jadi di sini kemitraan sekolah, keluarga, dan komunitas khususnya dalam PAUD sebagaimana yang sudah kita ulas tadi. Jadi intinya di sini dibutuhkan kerjasama antara ketiga belah pihak atau Tri Sentra Pendidikan untuk meraih perkembangan optimal peserta didik atau anak usia dini dalam konteks ini. Lalu kita membahas tentang urgensi kemitraan antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Jadi urgensi atau pentingnya apa sih adanya jalinan kerjasama ini? Yang pertama, didasari fakta bahwa ada sekolah unggul namun mengabaikan peran keluarga. Nah, sehingga nantinya akan terhalang komunikasi antara sekolah, orang tua, dan anak. Yang ini akan menimbulkan efek bagi anak dalam kehidupannya maupun dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua, ada anak yang berhasil dalam pendidikannya tanpa keterlibatan orang tua. Nah, ini didasari apa? Didasari karena ada sekolah yang memiliki keunggulan akademik serta memiliki program-program yang mendukung keberhasilan anak, sehingga tanpa adanya peran keluarga, ya, karena kita ketahui seperti kemarin sudah kita ulas, bentuk-bentuk keluarga itu kan tidak hanya nuclear family, tapi ada juga broken home misalnya, ya. Ini akan, kalau secara umum barangkali orang akan melihat keluarga broken home akan berdampak negatif pada anak. Namun tidak selamanya demikian, karena peran sekolah ini juga sangat urgen untuk membentuk atau mendukung keberhasilan anak dalam meraih cita-citanya. Berikutnya, dukungan dari ketiga elemen ini atau Tri Sentra Pendidikan ini menjadikan anak menjadi merasa aman, merasa diperhatikan,
kemudian juga mereka bisa memahami tujuan pendidikan, serta yang paling urgen di sini adalah anak bisa meraih potensinya dan memiliki perilaku positif dalam kesehariannya. Maka di sini ada 6 bentuk keterlibatan program kemitraan antara keluarga, sekolah, dan komunitas yang diusung oleh Epstein dalam bukunya. Yang pertama, ya, bentuk keterlibatannya adalah parenting atau pengasuhan. Yang kedua, communicating. Jadi parenting ini atau pengasuhan ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, yakni misalnya keluarga saja, tidak, namun juga bisa diberlakukan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian communicating, ini juga penting bentuk pelibatannya. Jadi antara ketiga atau trisentra pendidikan ini memerlukan adanya komunikasi, ya, komunikasi yang intens atau interaksi yang intens untuk atau demi keberhasilan pendidikan anak usia dini. Kemudian ada volunteering, ada learning at home, ada decision making, dan juga collaborating with community. Nah, itulah diantara 6 bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan, ya, oleh masing-masing anggota mitra, yakni di sini yang dimaksud adalah sekolah, keluarga, dan juga komunitas yang nanti akan dapat mencapai keberhasilan lembaga pendidikan anak usia dini. Di sini ada pula jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan, ya, sebagai lanjutan, ya, atau tindak lanjut dari bentuk-bentuk yang sudah kita sebutkan tadi. Jenis kegiatannya berdasarkan tujuan, ada yang tujuannya untuk peningkatan kemampuan orang tua. Nah, ini bisa disajikan dalam bentuk diklat, sosialisasi. Kemudian dalam bentuk kompetisi atau games, yakni misalnya ada permainan tradisional yang membutuhkan kolaborasi antara orang tua dan anak, kemudian lomba membuat menu sehat, dan lain sebagainya. Ada pula keterlibatan orang tua dalam kegiatan layanan. Nah, ini bagian dari volunteering tadi, diantaranya orang tua bisa menjadi pendamping anak di dalam atau di luar kelas, kemudian membantu menyiapkan administrasi PAUD, dan juga menyusun proposal pengembangan lembaga. Lalu berdasarkan sifat, ada yang sifatnya terprogram, ada yang sifatnya insidental. Ya, yang terprogram barangkali sudah direncanakan minimal 1 tahun sebelumnya, atau sudah dijadwalkan terlebih dahulu. Sementara yang insidental, misalnya dalam event-event tertentu ini dilaksanakan atau karena situasi yang memerlukan adanya kegiatan ini, sehingga dalam waktu dekat, ya, tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, ternyata bisa terlaksana. Kemudian berdasarkan perspektif kemampuan menyelenggarakan, ini ada yang bersifat mandiri, jadi dari sekolah sendiri, ada yang berbentuk kemitraan. Dan ini sekolah bisa berkolaborasi dengan keluarga maupun masyarakat. Nah, masyarakat ini bentuknya luas, ya. Jadi masyarakat bisa mereka yang memang ada kaitannya dengan kegiatan pendidikan, maupun mereka yang bisa mendukung. Yang bisa mendukung misalnya yang mau mendanai atau memang mereka memiliki program untuk pendanaan pendidikan, ya, seperti misalnya Jarum dan lain sebagainya. Lantas kita masuk pada manfaat, ya, manfaat apa sih yang dapat kita peroleh dari adanya program kemitraan ini? Yang pertama, bagi lembaga PAUD, ya, dengan adanya kemitraan nantinya kegiatan dapat berjalan efisien dan produktif, ya, karena adanya dukungan banyak pihak. Meskipun ada juga dampak negatifnya, yakni karena ada banyak kepala, tentu saja juga ada banyak konflik yang timbul. Yang kedua, dapat membangun relasi yang berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik. Yang ketiga, meningkatkan nilai promosi dan juga marketing power. Jadi adanya kemitraan, misalnya sekolah ini bermitra dengan lembaga, ya, misalnya lembaga swadaya masyarakat,
ataupun lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan dukungan secara finansial misalnya. Nah, ini bisa menjadi marketing power ya, atau daya jual bagi lembaga. Yang selanjutnya, memperoleh keuntungan tambahan baik berupa dana dan materi untuk pengembangan lembaga. Nah, ini sebagai manfaat yang bisa diperoleh bagi lembaga PAUD. Bagi anak usia dini sendiri, ini sebagai penguatan karakter positif bagi anak, kemudian perkembangan dan pertumbuhan anak ya, baik dari segi fisiologis maupun psikologis ini dapat optimal, serta dapat membantu anak untuk meraih potensi terbaik dan mengembangkan bakat yang dimiliki. Lalu jika kita bertanya ya, program kemitraan antara sekolah, keluarga, dan komunitas itu dapat dinyatakan berhasil atau sukses, itu karakteristiknya bagaimana? Nah, karakteristiknya adalah yang pertama adalah incremental progress. Jadi adanya pertambahan kemajuan. Yang semula misalnya dari segi APE ya, atau alat permainan edukatifnya kurang variatif, namun karena adanya kemitraan ini menjadikan APE-nya variatif dan juga semakin menambah antusiasme anak untuk belajar. Yang kedua, adanya connection to curricular and instructional reform. Jadi adanya atau terjalinnya hubungan ya untuk adanya perbaikan kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini sebagai indikasi kesuksesan program. Yang ketiga, redefining staff development atau menata ulang pengembangan staff. Jadi adanya regenerasi ya, atau redefining, penataan ulang terhadap anggota-anggota ya, anggota-anggota yang bermitra ini nantinya akan menunjukkan adanya kesuksesan program kemitraan yang terjalin. Serta yang terakhir, ini ada the core of caring, adanya kepedulian yang mendalam antara masing-masing masing-masing sentra ya, atau masing-masing pihak yang bermitra tersebut, yakni ada kepedulian yang mendalam antara sekolah, keluarga, dan juga komunitas ya, karena sudah terjalin kerjasama yang baik di antara ketiganya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang planning ya, atau perencanaan program kemitraan. Jadi sebelum nantinya teman-teman mengadakan program kemitraan ya, apa saja sih langkah-langkah yang harus dipersiapkan agar program kemitraan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga sukses. Baik, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.